Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nova Ananda. Perkenalkan, nama saya Diana Rifan Daiman. Saya dari kelas 02 SAKP 007. Saya dari Prodi Akuntansi S1 Universitas Pamulang. Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai fungsi finansial di Excel. Apa saja sih fungsi finansial di Excel itu dan bagaimana cara pengaplikasiannya? Yuk langsung saja simak videonya ya. Yang pertama ada fungsi PMT. Apa sih fungsi PMT itu? Fungsi PMT digunakan untuk menghitung pembayaran angsuran sebuah pinjaman berdasarkan suku bunga tetap atau bisa juga digunakan untuk menghitung investasi setiap periode untuk sebuah hasil yang diinginkan. Nah, sintaksnya sama dengan PMT itu pakai huruf kapital, buka kurung, rate, koma, NPER, koma, PV, koma, FV, koma, type, tutup kurung. Keterangannya yang pertama, rate. Rate adalah suku bunga pinjaman atau return investasi. Yang kedua, NPER. NPER ini jumlah periode pinjaman atau investasi. Yang ketiga, PV adalah present value atau nilai saat ini. Yang keempat, FV adalah future value atau nilai yang akan datang. Dan yang terakhir, type ini bernilai 0 atau 1 yang menentukan kapan pembayaran jatuh tempo. 0 untuk jatuh tempo di akhir periode dan 1 untuk jatuh tempo di awal periode. Selanjutnya langsung aja ke contoh soal. Fulan meminjam uang sebanyak 100 juta dari sebuah bank dengan suku bunga 12% per tahun. Bagaimanakah rumus Excel untuk menghitung angsuran yang harus dibayar oleh Fulan setiap bulan selama 20 tahun? Nah, langsung aja rate-nya sama dengan 12%. Dibagi 12 untuk setiap bulan. NPER-nya 240, 20 tahun dikali 12. PV sama dengan 100 juta, banyaknya pinjaman. Terus FV-nya kita isi 0 karena pembayaran sampai pinjaman lunas. Nah, type-nya diisi 0 juga karena pembayarannya di akhir periode. Selanjutnya, kalian tinggal masukkan data-data yang tadi ke dalam selnya dan ketikkan rumusnya sama dengan PMT buka kurung B1 slash 12, B2, B3, 0, 0 tutup kurung. Nah, di sini terlihat yang berwarna merah, angka berwarna merah, hasilnya setiap bulan Fulan harus membayar sebesar 1.101.086,13. Yang kedua ada fungsi rate. Fungsi rate digunakan untuk menghitung suku bunga dari sebuah pinjaman dengan angsuran tetap dan jumlah angsuran diketahui. Sintaksnya sama dengan rate buka kurung NPER, PMT, PV, FV, type tutup kurung. Oh iya, kalian juga bisa menggunakan titik koma, itu tergantung Excel-nya ya. Contoh soalnya, Fulan meminjam uang sebanyak 100 juta rupiah dan membayar 1 juta rupiah tiap bulan selama 20 tahun. Berapakah suku bunga dari pinjaman Fulan? Nah, NPER-nya sama dengan 240. 240 ini dari 20 tahun kali 12. PMT sama dengan minus 1 juta. Nah, minus 1 juta ini angsuran setiap bulan. Nah, PV kita tulis 100 juta karena sesuai dengan jumlah pinjaman. FV kita tulis 0, pembayaran pinjaman sampai lunas. Dan type-nya juga 0 karena pembayaran dilakukan di akhir periode.
Nah, ini ketika datanya sudah dimasukkan ke dalam Excel. Kita tulis rumusnya sama dengan rate RATE buka kurung B1, B2, B3, 0, 0 tutup kurung dan enter. Hasilnya 0,877% per bulan. Nah, ini per tahunnya juga ada jadi 10,524% per tahun. Nah, kenapa sih nilai PMT-nya ini negatif? Karena Fulan mengeluarkan uang untuk membayar angsuran setiap bulan, jadinya negatif. Yang ketiga ada fungsi NPER. Fungsi NPER digunakan untuk menghitung berapa banyak periode yang digunakan untuk pembayaran sebuah angsuran atau investasi dengan suku bunga tetap. Sintaksnya sama dengan NPER buka kurung rate, PMT, PV, FV, type tutup kurung. Soalnya Fulan membayar Rp1.200.000 setiap bulan untuk pinjaman sebanyak Rp100 juta. Berapa bulan Fulan harus membayar jika suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun? Ini yang diketahui rate 12% dibagi 12 untuk setiap bulan. PMT-nya minus Rp1.200.000. Ini angsuran setiap bulannya. PV-nya 100 juta sesuai jumlah pinjaman. FV 0 dan type juga 0. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kalian tinggal masukkan data yang diketahui ke dalam sel Excel-nya dan memasukkan rumus NPER. Nah, hasilnya Fulan harus membayar angsuran selama 180 bulan. Yang keempat ada fungsi PV atau present value. Fungsi PV atau present value digunakan untuk menghitung nilai saat ini. Sintaksnya sama dengan PV buka kurung rate, NPER, PMT, FV, type tutup kurung. Langsung aja ke contoh soalnya. Ketika pensiun 25 tahun lagi, Fulan ingin mempunyai uang sebanyak 1 miliar. Bagaimanakah rumus Excel untuk menghitung nilai uang 1 miliar saat ini dengan asumsi pemerintah mampu mempertahankan inflasi di angka 6% per tahun? Berarti yang diketahui rate sama dengan 6%. 6% ini per tahun. NPER-nya 25 tahun. Terus PMT-nya 0 karena tidak ada pembayaran setiap bulannya. FV-nya kita tulis 1 miliar, nilai yang akan datang dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Langsung saja kalian masukkan data-datanya ke dalam sel dan masukkan rumus PV-nya. Hasil uang 1 miliar 25 tahun lagi akan sama dengan 239.630,50 saat ini. Dan yang terakhir fungsi FV atau future value. Fungsi FV digunakan untuk menghitung nilai yang akan datang. Sintaksnya sama dengan FV dalam kurung rate, NPER, PMT, PV, type tutup kurung. Contoh soal. Setiap bulan Fulan membeli reksadana saham sebanyak Rp3 juta. Berapakah nilai reksadana saham Fulan 25 tahun lagi dengan asumsi reksadana saham mampu
memberikan return investasi 12% setiap tahunnya. Nah, diketahui berarti rate-nya sama dengan 12%. 12% ini dibagi 12 untuk setiap bulannya. N/nya kita tulis 300. 300 ini dari 25 tahun dikali 12. Dan PMT-nya sama dengan minus 3 juta karena pembelian reksadananya setiap bulan. Nah, PV kita tulis 0 karena Fulan tidak mempunyai reksadana saat ini. Nah, type kita tulis 1 karena pembelian reksadana di awal bulan. Nah, langsung saja kalian masukkan data-data yang tadi sudah diketahui, lalu menuliskan rumus EV-nya. Dan sudah kelihatan hasilnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.